Apa dasarnya begini? Saya perkenalkan dulu diri saya, Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, R1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak resmi, saya belajar secara otodidak. Tapi, problemnya apa? Sebentar, nih. Ini saya kasih tahu. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan ya? Kan? Bukan sebentar. Kan? Iya dengarkan dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini. Jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini. Kenapa mereka memunculkan hadis itu begini? Supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya, kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang begini, secara logika saja. Dengar, logika saja nih. Secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, kok bisa orang lain rugi? Coba, sebentar. Kalau dia buang air kecil sebentar. Umum, Dengar. Dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing siapa yang kebauan pesing? Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Kemaluannya. Kalau itu toiletnya. Kalau misalnya, kalau jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya perguruan tinggi. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, tidak bisa. Pak, Anda ini bisa bedakan, Pak.